1/2023 ke sistem manajemen keamanan informasi, ke kontrol objektif dan kontrol 8 manajemen aset. Nah, pada manajemen aset ya terdiri atas 10 kontrol yang dikelompokkan dalam 3 topik subdomain dengan 3 sasaran. Pertama itu tanggung jawab terhadap aset dengan sasaran untuk mengenali aset organisasi dan menetapkan tanggung jawab perlindungan yang sesuai. Kemudian aset itu apa saja sudah kita bahas. Kemudian klasifikasi informasi di A82 dengan sasaran untuk memastikan bahwa informasi mendapatkan tingkat perlindungan yang layak berdasarkan kepentingan di dalam organisasi. Di A83-nya penanganan media dengan sasaran untuk mencegah penyikapan, modifikasi, pemindahan atau penghancuran tidak sah terhadap informasi yang disimpan dalam media. Kemudian lampiran A8 manajemen aset, tanggung jawab terhadap aset ya. Ada 4 kontrol, itu pertamanya A81 inventaris aset, panduan kontrol aset yang berhubungan dengan informasi dan fasilitas pengelolaan informasi harus diidentifikasi dan inventarisasi ini harus dicatat dan dipelihara. Di A812 kepemilikan aset, panduan kontrol aset yang dipelihara dalam inventaris harus dimiliki oleh personel yang bertanggung jawab. Kemudian di A813 penggunaan aset yang dapat diterima, panduan kontrol aturan penggunaan yang dapat diterima di atas informasi dan aset yang berhubungan dengan informasi dan fasilitas pengelolaan informasi harus diidentifikasi, didokumentasikan dan diimplementasikan. Di A814 pengembalian aset, panduan kontrolnya semua pegawai dan pengguna pihak eksternal harus mengembalikan semua aset organisasi yang dikuasainya ketika terjadi pemberhentian pegawai, kontrak atau perjanjian kerja mereka. Kemudian di 821 klasifikasi informasi, panduan kontrolnya informasi harus diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan hukum, nilai kekritisan dan kerentanan terhadap penyikapan, disklosur atau modifikasi yang tidak sah. Pembelabelan informasi, panduan kontrolnya perangkat prosedur tepat untuk pembelabelan informasi harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi informasi yang diadopsi organisasi. 823-nya penanganan aset, panduan kontrol prosedur penanganan aset harus dikembangkan, diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi informasi yang diadopsi organisasi. Kemudian manajemen media yang dapat dipindahkan, profil media, panduan kontrolnya prosedur harus diimplementasikan untuk manajemen media yang dapat dipindahkan sesuai dengan skema klasifikasi adopsi organisasi. Di 832 pembuangan media, panduan kontrolnya media harus dihancurkan dengan aman saat tidak dibutuhkan dengan menggunakan prosedur baku. 833 pemindahan media secara fisik, media yang mengandung informasi harus dilindungi secara akses penyalahgunaan, perubahan yang tidak sah selama dipindahkan. Kemudian di pasal 2 operasi perencanaan pengembalian operasional, organisasi harus merencanakan, mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi dan menerapkan tindakan yang ditentukan organisasi sesuai dengan rencana mencapai sasaran keamanan ya. Pembahasan di 46 kemarin. Kemudian di 811 ini 811 perencanaan pengendalian operasional, organisasi harus menyimpan informasi dokumentasi selama diperlukan, memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan. Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan, mereview konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan sebelumnya mengurangi efek buruk. Organisasi harus memastikan bahwa proses dialihkannya outsource telah tetap dan dikendalikan. Penilaian risiko, nah ini sudah dibahas juga kemarin di dalam penilaian risiko keamanan informasi. Organisasi harus melakukan penilaian risiko ya, keamanan informasi sudah ditekan di 612. Kemudian organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari penilaian risiko keamanan informasi. Kemudian ini tabel risiko per aset ya. Ini contohnya di sini ada nama aset, vulnerability, threat, impact, likelihood, peluang, nilai risiko dan lain. Contohnya di sini ada teknologi, ada device mikrotik ya. Vulnerability-nya salah setting, spesifikasinya rendah, kurang pemeliharaan.
threat-nya disk mati, sistem rusak, impact-nya sistem tidak dapat diakses, likelihood-nya 2, dampak kerugiannya 3, nilai risiko angkanya 6, nilai risikonya sedang ya. Di pasal 8 operasi penanganan risiko keamanan informasi bisa dilihat lagi ke 613 ya, misal penanganan risiko keamanan informasi ya. Organisasi harus simpan informasi di dokumentasi hasil penanganan risiko informasi ya. Dari mana-mana asesnya ada media fisik perjalanan ya, Kepala Departemen Teknologi Informasi dan Departemen Bagian CKI memastikan media yang memuat informasi harus dilindungi secara akses dan tidak sah penyalahgunaan kerusakan selama transportasi ya. Kemudian kita masuk ke kontrol 9-nya, pengendalian akses ya. Pengendalian akses bertujuan untuk memastikan otorisasi akses pengguna dan mencegah akses pihak yang tidak berwenang terhadap akses informasi, khususnya peralatan pengolahan informasi. Di kontrol 9 terdiri dari 14 kontrol yang dikelompokkan dalam 4 subdomen, 4 sasaran. Tujuannya pertama itu persyaratan 91 ya, persyaratan bisnis untuk kontrol akses dengan sasaran untuk membatasi akses informasi dan fasilitas pengolahan informasi. 92 itu manajemen akses pengguna dengan sasaran memastikan akses pengguna yang berwenang untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang ke sistem dan layanan. 93 tanggung jawab pengguna dengan sasaran untuk membuat pengguna bertanggung jawab dalam menjaga informasi autentikasi mereka. 94 kontrol sistem aplikasi dengan sasaran untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak sah ke sistem aplikasi. Kemudian 91 persyaratan bisnis untuk kontrol akses. 911 kebijakan kontrol akses. Panduan kontrolnya, kebijakan kontrol harus ditetapkan, didokumentasikan dan direview berdasarkan dan persyaratan bisnis keamanan informasi. Kemudian akses ke jaringan dan layanan jaringan. Pada kontrolnya pengguna hanya akan disediakan akses ke jaringan dan layanan jaringan telah secara khusus diberi wewenang untuk digunakan. 921 ya, manajemen akses pengguna, registrasi pembatasan registrasi pengguna. Pada kontrolnya proses registrasi pembatalan registrasi pengguna yang resmi harus diimplementasikan untuk mengaktifkan menetapkan hak akses. 922 penyedia akses pengguna. Proses penyedia akses pengguna yang resmi harus diimplementasikan untuk menetapkan atau mencabut hak akses untuk semua tipe pengguna di semua sistem dan layanan. Manajemen hak akses istimewa. Pada kontrolnya pengalokasian dan penggunaan hak akses istimewa harus dibatasi dan dikontrol dan dikendalikan. Di A93 tanggung jawab penggunanya. A93 tanggung jawab pengguna hanya memiliki satu kontrol, yaitu penggunaan informasi autentikasi rahasia. Panduan ini harus didasarkan mengikuti praktik organisasi dalam penggunaan informasi autentikasi rahasia. Kemudian di A94 kontrol sistem aplikasi ya. A941 itu pembatasan akses informasi. Panduan kontrolnya akses ke informasi dan fungsi sistem aplikasi harus dibatasi sesuai dengan kebijakan kendali akses. 942 itu prosedur lock on yang aman. Panduan kontrolnya ketika disyaratkan kebijakan pengendalian akses ke sistem dan aplikasi harus dikendalikan oleh prosedur lock on yang aman. 94 sistem manajemen kata kunci atau password. Panduan sistem manajemen kata kunci harus interaktif dan menjamin kualitas kata kunci. Nah, ini semuanya bisa dilihat di pembahasan yang sebelumnya ya tentang autentikasi. Kemudian penggunaan program utilitas istimewa di A944 ya, panduan kontrolnya penggunaan program utilitas yang mungkin mampu membatalkan kontrol sistem dan aplikasi harus dibatasi dan dikendalikan secara ketat. Di 945 kontrol akses ke kode sumber program, panduan akses kode program harus dibatasi. Itu bagian dari kontrol kontrol 8 dan 9. Mohon bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.